Makanya ada rakyat yang mengatakan pada intinya kalau Bang Fadlizon yang maju, ya kami dukung. Tapi kalau PS, ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel ini selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, memang sangat menarik perhatian gagahnya seorang Fadlizon, tokoh Partai Gerindra, ketika mengangkat poster dengan foto Prabowo Subianto, ada di sana bendera merah putih dan ada lambang Partai Gerindra dan ada tulisan yang sangat menarik yang kalau kita tidak keliru sudah 3 kali periode Pilpres dengan periode kali ini hampir senada bunyi tulisannya. Yakni Prabowo Presiden, Gerindra menang. Sahabat BN, satu hal yang mungkin menggelitik di sini adalah ketika yang mengangkat poster itu adalah Fadlizon. Kenapa ini dikatakan menggelitik? Karena banyak netizen, banyak masyarakat yang menginginkan seharusnya yang dipoto Prabowo itu Fadlizon. Sebab publik sekarang ini lebih respect kepada Fadlizon yang ketika Partai Gerindra, Ketua Umum Prabowo Subianto telah masuk ke istana seusai 2 kali pendukungnya dengan segala risiko berjuang ketika Prabowo Subianto maju menjadi capres. Fadlizon lah tokoh Gerindra satu-satunya yang mungkin begitu menonjol tampak oleh masyarakat, oleh publik, yang kelihatan enggan masuk istana. Walaupun nakhoda Partai Gerindra telah masuk ke istana dan sangat mengelu-elukan rivalnya dulu, Joko Widodo, namun Fadlizon tetap tampaknya agak enggan masuk istana. Dan malah dalam gelombang pusaran politik yang demikian kencang masuk ke istana. Dan ketika teman-teman Fadlizon juga telah maju menghadapkan muka ke istana, Fadlizon sepertinya berdiri di luar dan tetap kritis ke istana. Ini yang membuat Fadlizon sekarang ini menjadi dirindukan oleh masyarakat Republik Indonesia untuk bisa maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Sebab rakyat Republik Indonesia sekarang ini melihat Fadlizon ini sungguh seorang tokoh yang punya karakter. Sungguh seorang tokoh yang punya pendirian teguh. Sungguh seorang tokoh yang bagaimanapun kencangnya angin membawanya ke istana, dia masih bisa bertahan tegak sendiri untuk tidak begitu tertarik untuk masuk ke istana. Padahal kalau kita perhatikan kualitas
seorang Fadlizon tidak diragukan lagi. Dia seorang doktor dan dia pun kelihatan benar-benar berisi. Ketika tampil di media, ketika tampil dalam berbagai diskusi, dalam berbagai dialog, dalam berbagai debat, Fadlizon kelihatannya memang punya wawasan yang luas. Demikian juga kalau kita perhatikan wawasan kebangsaan seorang Fadlizon sungguh sangat mumpuni. Karena itu, ketika Fadlizon mengangkat poster yang di dalamnya tampak foto pimpinan partainya yang sudah ketiga kalinya untuk maju sebagai capres dan keempat kalinya maju sebagai peserta pilpres, publik lebih condong mengatakan, kenapa tidak Fadlizon saja yang maju? Sahabat BN, ini adalah bukti bahwa rakyat bukannya tidak menyimak, bahwa rakyat bukannya tidak bicara selama ini, tetapi rakyat bicaranya dalam diam. Rakyat menyimaknya dalam diam. Ketika saat-saat yang menentukan, barulah rakyat mungkin bicara. Bicaranya mungkin saja tidak melalui mulut, tetapi hanya melalui tangan ketika dia nanti mencoblos di TPS. Sahabat BN, memang banyak alasan dikatakan kenapa Prabowo masuk ke istana, bergabung dengan penguasa, dengan alasan untuk mempersatukan bangsa. Tetapi sayangnya ketika Pak Prabowo berada di istana, rakyat sepertinya tidak melihat upaya Pak Prabowo untuk mempersatukan bangsa ini antara pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Joko Widodo selama ini. Dan juga terkesan oleh rakyat bahwa Pak Prabowo masuk ke istana seakan-akan masuk sendiri. Kenapa demikian? Tidak ada upaya Pak Prabowo sekaligus juga memperhatikan pendukung-pendukungnya yang dulu bukan main solidnya ke dia. Namun ketika ada pendukungnya yang terseret masalah hukum, tidak ada kelihatannya upaya Pak Prabowo oleh rakyat untuk sekedar peduli. Kalau persoalan hukum tentu tidak bisa dicampuri. Tetapi soal peduli, karena dulu pernah jadi pendukungnya, tentu juga diharapkan oleh rakyat. Katakanlah sekadar melihat ataupun sekadar berempati. Dan malah lagi-lagi di hati rakyat tentu tersemat statement-statement Fadlizon ketika ada orang-orang tokoh-tokoh yang pernah mendukung Prabowo Subianto di saat Pilpres, seperti sangat peduli Fadlizon kepadanya. Sahabat BN, lagi-lagi kita melihat sekarang ini Fadlizon di Gerindra itu sepertinya sebuah permata yang dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada di Gerindra, Fadlizon tampaknya seperti cahaya yang dari jauh terlihat jelas oleh rakyat. Makanya ada rakyat yang mengatakan pada intinya kalau Bang Fadlizon yang maju,
ya kami dukung. Gitu. Tapi kalau PS, ya begitulah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.